Pada kesempatan kali ini, seperti biasa Mimin akan menceritakan film-film yang kalian request. Nah, requestan kali ini datanglah dari seorang colikiawan satu ini yang merequest sebuah film yang berjudul. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang nampaknya bahagia. Namun ternyata di balik semua itu keluarga ini sangat banyak memiliki masalah polemik yang mungkin saja bisa terjadi untuk siapa saja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Waduh, mulai bertanya-tanya ini, mulai ini. Oke lah, tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa Mimin akan menceritakan film-film yang kalian request. Nah, requestan kali ini datanglah dari seorang colikiawan satu ini yang merequest sebuah film yang berjudul. Film ini mengisahkan sebuah keluarga yang nampaknya bahagia. Namun ternyata di balik semua itu keluarga ini sangat banyak memiliki masalah polemik yang mungkin saja bisa terjadi untuk siapa saja. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Waduh, mulai bertanya-tanya ini, mulai ini. Oke lah, tanpa menunggu aba-aba dari sang sutradara, yuk guys, kita kocok alur ceritanya. Au. Berlatar belakang pada saat itu, masih maraknya penyebaran wabah pemersatu bangsa, yang dimana kita harus diwajibkan untuk selalu berolahraga dan juga social distancing. Dikisahkan ada seorang gadis cantik, putih, mulus, kencang, pokoknya jos yang sedang berolahraga untuk menjaga kebugarannya. Nah, gadis biduan satu ini bernama In-hye. Diceritakan, ia merupakan seorang perawat spesialis kulit di sebuah salon kecantikan. Terlihat dari raut wajahnya, In-hye saat ini sedang dilanda banyak permasalahan. Seusai In-hye berolahraga, ia pun menuju ke tempat prakteknya, yang dimana pada saat itu ia sudah ditunggu oleh suaminya yang bernama Nam Heok untuk meminta In-hye memberikan perawatan pada wajahnya. Namun dikarenakan Heok ini merupakan seorang pro gaming Mobile Legends dengan kelincahan jari jemari yang dimilikinya, ia pun dengan cepat dapat merayap untuk menjelajahi gua milik Heo yang pada saat itu sedang terbuka lebar. Akan tetapi In-hye menolak ajakan tersebut disebabkan In-hye yang pada saat itu sedang datang bulan. Sehingga Mimin beserta penonton pun merasa kecewa dari kejadian ini. Scene selalu berpindah ke seorang wanita yang bernama Mi-ai, yang pada saat itu sedang melakukan live streaming di Go Live-nya. Kemudian datanglah suaminya yang bernama Ji-hoon, yang merupakan asisten guru di sebuah universitas. Di sana terlihat Mi-ai tak sedikit pun menghiraukan kedatangan dari Ji-hoon layaknya pasangan suami istri. Nah, seusai Mi-ai melakukan live streamingnya, ia malah mengajak Ji-hoon untuk pergi ke sebuah restoran. Ya, dikarenakan Ji-hoon adalah seorang suami idaman, ia pun mengikuti keinginan dari sang istri tercinta. Lalu, akibat kebanyakan minum beras kentur oplosan, sehingga mengakibatkan Mi-ai pun sempoyongan. Namun, sang suami yang penyabar lalu berusaha untuk membondong Mi-ai untuk kembali pulang ke apartemennya. Setibanya di sana, bukannya langsung gelayah-gelayah, melainkan lele jumbo milik Ji-hoon pun langsung menerobos kehangatan goa milik Mi-ai yang terbilang sudah pelontos akibat penebangan liar. Di pagi yang cerah, In-hye pun menerima sebuah telepon masuk, yang ternyata itu adalah telepon dari Mi-ai. Ia pun berkata akan datang ke tempat praktek kecantikan miliknya. Ya, dikarenakan gaya hidup Mi-ai yang high class ala zaman now, tanpa pikir panjang, ia pun langsung memesan seluruh paket perawatan kecantikan di tempat tersebut. Di sisi lainnya, sepulangnya Ji-hoon dari bekerja, ia pun tidak melihat keberadaan dari istrinya. Lalu Ji-hoon pun mencoba menghubungi Mi-ai menggunakan telepon umum yang berada di dekat apartemennya. Setelah itu, Mi-ai pun mengatakan bahwa ia sedang berada di tempat perawatan kecantikan dan memintanya agar Ji-hoon segera menjemputnya. Secepat kilat, Ji-hoon pun telah sampai di tempat tersebut, dan kedatangannya pun
disambut dengan senyuman hangat oleh In-hye. Melihat genyal-genyol tubuh dari In-hye, seketika ia pun mendapatkan sebuah bisikan goib. Nah, saat In-hye yang sedang memakaikan masker wajah ke Mi-ai, Johnny Yes Papa Ji-hoon pun seketika bereaksi. Yang pada saat itu, ia pun memulai aksi liarnya untuk mendaki gunung kembar milik In-hye. Akan tetapi, In-hye yang bukan merupakan wanita gampangan, langsung bergegas pergi meninggalkannya. Di sisi lainnya, terlihat Namhyuk yang hingga saat ini belum juga mendapatkan mata pencaharian. Dan tiba-tiba datanglah seorang gadis selebgram yang mendatanginya. Karena melihat senyum manis gadis tersebut, Namhyuk pun seketika kelepak-kelepak dibuatnya. Yang kemudian ia pun bergegas untuk mengikuti gadis tersebut. Dasar pria mata keranjang. Nah, sambil cengar-cengir, Namhyuk pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan gadis tersebut. Diketahui biduan satu ini bernama John Yeon. Ya, dikarenakan Namhyuk ini belum bekerja, ia pun hanya membawakan uang yang pas-pasan. Namun tak mau diremehkan, Namhyuk pun dengan gaya-gayaan memesan sebotol minuman di tempat tersebut. Akibat kebanyakan minuman, sudah bisa dipastikan Namhyuk pun sempoyongan. Lalu sesampainya di apartemennya, terlihat In-hye telah menunggu kedatangannya. Ya, dikarenakan In-hye sudah tidak datang bulan, ia pun mengajak Namhyuk untuk melakukan olahraga gembira pada malam itu. Nah, sekarang akan tetapi dengan gobloknya Namhyuk menolak ajakan tersebut, sehingga membuat perasaan In-hye pun begitu kecewa. Pada pagi harinya, saat Ji-hoon melintas di tempat praktek milik Mi-ai, tanpa disengaja, ia mendengar Mi-ai yang sedang menerima telepon masuk dari pemilik tempat kontrakan tersebut. Diketahui bahwa Mi-ai harus segera melunasi tunggakan kontrakan dari 10 bulan yang lalu. Mendengar hal itu, Ji-hoon pun menawarkan pinjaman uang kepada Mi-ai. Akan tetapi, Mi-ai menolak mentah-mentah pinjaman tersebut, yang disebabkan Mi-ai yang masih merasa takut dengan kelakuan Ji-hoon kepadanya sewaktu kemarin lusa. 급하면 제가 좀 빌려줄 수 있어요. 이상하게 그랬단 말이야. Setibanya Mi-ai di rumahnya, ia pun mencoba meminjam uang dari aplikasi pinjol dan juga beberapa teman dekatnya. Namun semua itu sia-sia. Kemudian ia pun mengatakan kepada Namhyuk bahwa ia harus melunasi hutangnya dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Akan tetapi dengan brengseknya, Namhyuk pun tak begitu memperdulikannya dan hanya mementingkan dirinya saja. Mendengar hal itu, seketika membuat In-hye menjadi muak dan naik pitam. Dan dengan entengnya, Namhyuk pun mengatakan ia pun tak bisa membantu apa-apa dan ia pun berlalu pergi. Pada pagi harinya, Ji-hoon pun kembali mendatangi In-hye yang bertujuan untuk memberikan pinjaman uang kepadanya. Ya, dikarenakan keadaan In-hye yang saat ini sangat terdesak, akhirnya ia pun menerima pinjaman uang tersebut. Di sana, Ji-hoon dan juga In-hye pun saling mengungkapkan keluh kesahnya mengenai pasangan mereka masing-masing yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Dan secara kebetulan, kerisauan hati yang mereka alami berdua sangatlah serupa. Tak mau kehilangan kesempatan emasnya, Ji-hoon pun mengungkapkan perasaannya terhadap In-hye, bahwa sejak pandangan pertama, Ji-hoon pun sudah muncul benih-benih cinta terhadapnya. Ini pasti nih ciri-ciri nih. Ya, dikarenakan In-hye merasa berhutang budi terhadap Ji-hoon yang telah meminjamkan uang kepadanya, ia pun dengan sukarela menawarkan servis pijit memijit terhadap Ji-hoon. Mendengar hal itu, lele jumbo milik Ji-hoon pun seketika bereaksi, yang dikala itu ingin menggeliat mencari sarangnya. Tanpa ditanya lagi, akhirnya lele jumbo berbulu jimbrang itu pun sukses menerobos kehangatan goa milik In-hye yang terkenal memiliki daya sedot super duper dahsyat. 몸이 느끼게 들어.
Tibanya In-hye di apartemennya, ia pun memberikan setengah uang pinjaman itu kepada Nam Heok untuk memintanya agar membuat sebuah usaha kecil-kecilan yang tidak lain maksudnya agar Nam Heok memiliki sedikit mata pencaharian. Ya, dikarenakan Nam Heok ini mata duitan, ia pun langsung menerima uang tersebut dan juga tidak sedikit pun mencurigai dari mana In-hye mendapatkan uang tersebut. Diselimuti rasa bersalah, In-hye pun mencoba menutupi semua kebohongannya kepada suami tercinta. Keesokan harinya, terlihat Nam Heok hendak akan menemui In-hye. Namun saat bersamaan, ia pun berada dalam satu lift bersama Ji-hoon yang pada saat itu sedang menerima telepon dari In-hye. Dan tiba-tiba Nam Heok pun mendengar nama istrinya disebutkan oleh Ji-hoon. Dari sini, ia pun merasa kepo dan curiga terhadap Ji-hoon. Lalu secara diam-diam, Nam Heok pun mengikutinya dari belakang. Ji-hoon yang dikala itu masih terngiang-ngiang dengan goyang itik dari In-hye. Tanpa babi bu, ia pun langsung mengacak-ngacak pertahanan gawang dari In-hye yang kali ini sudah lepas dari penjagaan. 2-0 untuk Ji-hoon. Mengetahui istrinya telah digempur habis-habisan oleh pria lainnya, Nam Heok pun mencoba mengintip aksi kuda-kudaan liar yang dilakukan oleh mereka. Lalu dengan rasa kekecewaan yang mendalam, pada malam harinya Nam Heok pun pergi ke sebuah kafe guna melampiaskan kenyataan pahit yang harus ia terima saat ini. Dan setibanya ia di sana, terlihat Nam Heok pun sangatlah frustasi menghadapi cobaan hidupnya saat ini. Seketika, ia pun mendapatkan sebuah bisikan goib yang dikala itu tanpa pikir panjang, Nam Heok pun lalu menyewa Ji-hoon untuk melampiaskan semua kekecewaannya terhadap istri tercintanya. Sehingga tanpa amnesti, Jun-yoon pun dengan liarnya langsung mengulak-ulak naga birawa 212 milik Nam Heok. Setelah puas digoyang habis-habisan oleh Jun-yoon, Nam Heok pun kembali teringat dengan kisah cinta bersama In-hye, terutama pada saat hari pernikahan mereka yang begitu indah. Sehingga mau tidak mau, Nam Heok pun harus siap menelan pil pahit bahwa keluarga cemara yang telah ia bangun selama ini telah hancur porak-poranda akibat dari permasalahan ekonomi di keluarganya. Lalu film pun tamat.